Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bayangkan ini. Di sebuah kota yang selama ratusan tahun menjadi simbol peradaban barat, tempat berdirinya istana megah dan lonceng gereja bersejarah, kini ribuan orang berdiri dalam satu saf, bersujud kepada Allah. Di jantung Eropa. Di tengah dinginnya malam London. Di bawah langit yang sama yang dulu mungkin tak pernah membayangkan gema takbir akan mengguncang udaranya. Ramadan 2026 bukan sekadar peristiwa tahunan. Ia adalah pesan. Ia adalah tanda zaman. Ia adalah bukti bahwa cahaya Islam tidak pernah padam, bahkan ketika dunia berubah begitu cepat. Dan sebelum kita lanjut, jika konten seperti ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan kepada keluarga dan sahabat, dan subscribe agar dakwah ini terus menyala. Karena satu klik Anda bisa menjadi amal jariah. Ketika matahari terbenam di ufuk barat London, kota itu tetap sibuk seperti biasa. Kereta bawah tanah masih dipenuhi penumpang. Restoran masih ramai. Lampu jalan menyala terang. Namun ada sesuatu yang berbeda di balik rutinitas itu. Ribuan muslim mulai berjalan menuju masjid. Dengan jaket tebal dan syal melilit leher, mereka menembus udara dingin demi satu tujuan, berdiri di hadapan Allah dalam sholat tarawih pertama Ramadan 2026. Di East London Mosque dan berbagai masjid lainnya, saf-saf memanjang hingga ke halaman. Suara imam melantunkan Al-Quran dengan tartil yang menggema lembut, namun dalam. Hati-hati yang lelah oleh dunia mulai terasa hidup kembali. London malam itu bukan hanya kota modern. Ia menjadi saksi sujud. Saksi air mata. Saksi doa-doa yang mungkin tak pernah terdengar manusia, namun pasti terdengar oleh Allah. Beberapa tahun terakhir, dunia dikejutkan oleh fenomena yang tak biasa. Lampu Ramadan menghiasi pusat kota London. Tahun 2026, tradisi itu kembali menyala lebih indah dan lebih megah. Tulisan bertema Ramadan terpampang di atas jalan utama. Ribuan orang berhenti untuk memotret. Turis bertanya. Media meliput. Dunia memperhatikan. Ini bukan sekadar dekorasi. Ini adalah simbol penerimaan dan keberagaman. Islam tidak lagi berada di pinggiran. Ia menjadi bagian dari wajah kota global. Bagi generasi muda muslim, ini adalah penguatan identitas. Bahwa mereka tidak perlu malu. Tidak perlu menyembunyikan iman. Mereka bisa menjadi muslim yang taat sekaligus warga negara yang berkontribusi. Tahukah Anda? Populasi muslim di Inggris terus bertumbuh setiap tahunnya. London menjadi salah satu kota dengan komunitas muslim terbesar di Eropa Barat. Masjid bukan hanya tempat ibadah. Ia menjadi pusat pendidikan, pusat sosial, dan pusat bantuan kemanusiaan. Ramadan menjadi momentum peningkatan kegiatan sosial secara signifikan. Program buka puasa gratis, distribusi makanan, dan penggalangan dana untuk tunawisma meningkat drastis selama bulan suci. Ramadan bukan hanya ibadah personal, tapi gerakan sosial. Inilah wajah Islam yang sering tidak terlihat di layar berita. Islam yang memberi, bukan meminta. Islam yang merangkul, bukan memukul. Di berbagai sudut London, Open Iftar digelar terbuka untuk siapa saja. Muslim dan non-muslim duduk berdampingan di meja panjang. Mereka berbagi kurma, berbagi sup hangat, berbagi cerita kehidupan. Dan disitulah prasangka runtuh. Banyak non-muslim yang pertama kali memahami Ramadan bukan dari teori, tapi dari pengalaman langsung. Mereka melihat kesabaran, disiplin, dan kebersamaan. Ramadan menjadi jembatan dialog antariman. Dan dakwah paling kuat, seringkali bukan lewat kata-kata, tapi lewat akhlak. Berpuasa di negeri mayoritas muslim mungkin terasa biasa. Tapi berpuasa di negeri minoritas memiliki tantangan tersendiri. Jam kerja tetap berjalan. Aktivitas sosial tetap padat. Cuaca bisa sangat dingin atau siang terasa panjang. Di sekolah-sekolah London, anak-anak muslim tumbuh dengan dua dunia dalam satu jiwa. Di pagi hari mereka belajar sains, sejarah, teknologi modern. Di sore hari mereka duduk melingkar, mengejar huruf-huruf hijaiyah, menghafal ayat demi ayat Al-Quran. Mereka bukan generasi yang terpecah, mereka adalah generasi yang menjembatani dua peradaban. Ramadan menjadi madrasah kehidupan bagi mereka. Anak-anak kecil belajar menahan lapar setengah hari untuk pertama kalinya. Remaja belajar menahan emosi dan menjaga pandangan. Orang tua mendidik dengan contoh, bukan sekadar nasihat. Puasa bukan hanya ritual, tetapi pendidikan karakter yang nyata.
Di tengah arus globalisasi yang begitu deras, identitas sering kali kabur. Namun Ramadan justru menguatkan identitas itu. Mereka belajar bahwa menjadi Muslim bukan hambatan untuk berprestasi, bukan penghalang untuk berkontribusi, tetapi fondasi untuk berdiri lebih kokoh. Dan dari generasi inilah masa depan Islam di Eropa akan ditentukan. Bukan dengan konflik, bukan dengan perlawanan, tetapi dengan ilmu, akhlak, dan keteladanan yang konsisten. Memasuki 10 malam terakhir, suasana berubah. Intensitas ibadah meningkat. Masjid-masjid yang sebelumnya penuh, kini semakin sesak. Orang-orang datang lebih awal, pulang lebih lambat. Di tengah kota yang dikenal tak pernah tidur, ada ribuan jiwa yang terjaga bukan untuk hiburan dunia, tetapi untuk satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Mereka berdiri lama dalam qiyam. Mereka menangis dalam sujud. Mereka memohon ampunan dengan suara yang hampir tak terdengar. Bayangkan kontrasnya. Di luar, lampu kota berkilau dan kendaraan melintas tanpa henti. Di dalam masjid, hati-hati hancur karena takut kepada Allah dan rindu akan ampunannya. Dua dunia berjalan berdampingan, namun berbeda tujuan. Malam-malam itu menjadi saksi pertobatan. Saksi janji perubahan. Saksi doa-doa yang mungkin akan mengubah takdir hidup seseorang untuk selamanya. Ramadan di London tidak berhenti pada ibadah pribadi. Ia menjelma menjadi gerakan sosial yang nyata. Komunitas Muslim mengorganisir bantuan pangan, membuka dapur umum, dan membagikan makanan kepada tunawisma tanpa memandang agama atau latar belakang. Kegiatan ini bukan pencitraan. Ia lahir dari nilai yang diajarkan Ramadan, empati. Ketika seseorang merasakan lapar, ia lebih mudah memahami penderitaan orang lain. Dari rasa lapar itu lahir kepedulian yang tulus. Banyak organisasi Muslim bekerja sama dengan lembaga lintas agama. Mereka menunjukkan bahwa Islam bukan tembok pemisah, tetapi jembatan kemanusiaan. Disinilah dakwah berbicara melalui tindakan. Ramadan membuktikan bahwa iman sejati tidak hanya tampak di sajadah, tetapi juga di tangan yang memberi dan langkah yang mendatangi mereka yang membutuhkan. Apa yang terjadi di London sesungguhnya adalah pesan global. Bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan modernitas. Bahwa nilai spiritual tidak bertentangan dengan kemajuan zaman. Ramadan menunjukkan bahwa identitas religius bukan ancaman bagi demokrasi dan keberagaman. Justru ia memperkaya mosaik sosial yang sudah berwarna. Di tengah dunia yang sering terpecah oleh narasi ketakutan, Ramadan menghadirkan narasi harapan. Bahwa perbedaan bisa menjadi ruang dialog, bukan alasan konflik. Dan mungkin, justru dari kota-kota besar dunia seperti London, kita belajar bahwa cahaya Islam tidak perlu berteriak untuk terlihat, ia cukup bersinar dengan tenang. Saudaraku, jika di negeri minoritas, orang-orang tetap menjaga sahur meski harus bangun di suhu dingin. Jika di tengah kesibukan kota global, mereka tetap meluangkan waktu untuk tarawih dan tahajud. Jika di tengah tekanan sosial, mereka tetap bangga menyebut diri sebagai Muslim. Lalu bagaimana dengan kita? Ramadan bukan sekadar tradisi tahunan. Ia adalah panggilan perubahan. Ia adalah undangan untuk kembali kepada Allah dengan hati yang lebih bersih, dengan niat yang lebih lurus. Jangan sampai kita hanya kagum pada Ramadan di London, tetapi lupa memperbaiki Ramadan dalam diri kita sendiri. Ramadan 2026 di London adalah potret kekuatan iman di tengah tantangan zaman. Ia adalah bukti bahwa Islam tidak dibatasi oleh geografi, tidak dilemahkan oleh minoritas, dan tidak pudar oleh waktu. Cahaya itu ada di London. Cahaya itu ada di Indonesia. Cahaya itu ada dimanapun seorang hamba bersujud dengan tulus. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga cahaya itu tetap menyala, di rumah kita, di keluarga kita, dan di hati kita. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jika konten ini memberi manfaat dan menguatkan iman Anda, jangan lupa tekan like, tuliskan refleksi Anda di kolom komentar, bagikan kepada keluarga dan sahabat, serta subscribe agar kita terus menebar cahaya hikmah bersama. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan terbaik dan menerima setiap amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.